Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syaikh Fadilah wa Sa'adah dan Kiai Miftahul Akhyar Rais Am PBNU Mukarram Kiai Said Akil Sirot Kekuatan Fiziyah Kiai Robikin yang mewakili Kiai Said sangat kita cintai dan kita banggakan Kiai Haji Arifin Junaidi yang dan senyum khasnya bimbing kita semua di dalam lembaga yang menaungi nasib masa depan anak-anak Nahdlatul Ulama dalam lembaga pendidikan sebuah lembaga mulia, lembaga yang akan dipanen oleh Kiai Arifin Junaidi selagi ilmu yang diajarkan di Ma'arif menjadi ilmu yang akan terus dikembangkan dalam skala lini untuk kebutuhan agama, bangsa, dan negara. Seluruh serta Zoom hari santri dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah ada satu warisan yang luar biasa yang oleh para ulama yang dilegitimasi oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya, mewariskan sebuah sistem yang luar biasa yang diadaptasi langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yaitu sebuah sistem komunal, sebuah sistem hidup bersama antara sumber ilmu dan yang membutuhkan ilmu. Dan itu diadaptasi langsung dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga pesantren yang kemudian menghasilkan yang namanya santri. Sebuah pola hidup bersama yang diajarkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Berbagi makanan, berbagi ruangan, berbagi apa saja. Yang akhirnya kemudian itu menjadi sunnah yang gak mudah. Jadi sunnah yang gak gampang untuk dicontoh. Di antara sunnah-sunnah yang lain yang bersifat surah atau yang bersifat penampilan. Sekarang lagi menggejala mengikuti sunnah dalam perspektif yang bersifat penampilan atau bersifat surah. Mulai dari baju, mulai dari perlengkapan zahir, sampai simbol-simbol yang sifatnya adalah simbol material. Kita mengikuti sunnah Rasulullah. Akan tetapi di balik itu semua ada sunnah yang paling berat. Apa? Yaitu sunnah hidup komunal. Berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi makanan. Antara guru dan murid. Antara Rasulullah dan para sahabat. Bersama, begitu dekat, berangkat bareng, makan bareng. Nah, duplikasi itu ada di dalam pesantren. Makanya kalau hadis itu menunjukkan sifat komunal Rasulullah dan para sahabat bisa dilihat dari matan hadis. Amarona, aku diperintah, nahana, aku dilarang, pasti dekat. Kunna ma'a Rasulullah, aku bersama Rasulullah. Ro'a itu Rasulullah, aku melihat Rasulullah. Sami itu aku mendengar. Yang agak jauh cuman akhbarona.
Dan itu Bedui biasanya akhbar. Nah, itu terjadi, duplikasi oleh para pewaris Nabi yang namanya ulama-ulama di Indonesia. Diduplikasi secara langsung. Bagaimana proses hidup bersama ini. Kiai berbagi rumah, berbagi makanan. Makanya kadang kita bisa melihat kiai diomeli sama bunyai. Santri itu mendengar. Jadi santri itu dengar. Saking dekatnya. Nah itu yang susah. 24 jam itu bersama santri. Jadi makanya kemudian ketika ada gagasan sistem pendidikan full day school, santri sudah lebih maju karena santri sudah full time school. Nah ini sesuatu yang akhirnya semua bisa diketahui, gitu kan? Semua bisa diketahui. Nah itulah yang menyebabkan sehingga Islam yang menggunakan prinsip laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu terjadi bahwa prinsip pokok di dalam pembelajaran agama itu uswah. Itulah makanya di Indonesia ini banyak sekali pengikut Islam, terutama para santri ini, ketika ditanya dalilnya nggak tahu. Dalilnya apa? Nggak ngerti. Karena kekuatan santri itu ada di dalam kekuatan uswah, kekuatan komunal. Jadi yang namanya sistem tarbiyah, sistem pembelajaran dengan perspektif metodologi pengetahuan, itu sebenarnya dia rentan, gitu kan? Dia rentan. Rentannya apa? Rentannya orang terjebak kepada perdebatan-perdebatan yang bersifat teks. Akan tetapi kenapa di dalam tradisi santri jarang sekali terjadi perdebatan tentang teks. Sementara perdebatan tentang teks itu kan terjadi di dalam agama-agama sebelum Islam. Agama-agama sebelum Islam terhadap nabi-nabi dulu sampai Bani Israel itu karena perdebatan teks. Sehingga menghasilkan sebuah dinamika yang sama sekali tidak sehat ketika menjalankan perintah Tuhan. Jadi beberapa kesempatan peradaban akhirnya hilang. Karena orang terpaku kepada teks-teks. Nah, sementara di dalam Islam, kekuatannya itu ada di dalam uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, uswah itu kuat sekali. Dalam proses hidup bersama, saling berbagi, saling mengerti. Di situ uswah berjalan. Sehingga sesuatu yang tadinya dianggap sebagai sesuatu yang harus disampaikan secara ilmiah dalam proses tarbiyah, dalam proses metodologi pengetahuan, ini bisa dilewati oleh para ulama, para kiai. Satu contoh ketika ngaji takrib itu nggak ada itu di dalam takrib gitu. Misalnya arkanus sholah itu dalam ayat Quran berapa, surat apa, hadisnya apa, nggak pernah itu ada disebutkan di situ. Coba aja kitab-kitab yang diajarkan oleh ulama-ulama. Apakah ada kemudian footnote? Nggak ada. Ihyaul Ulumuddin tidak ada di situ itu. Surat sekian apa, hadis Bukhari Muslim apa nomor sekian itu nggak ada. Tapi bahwa itu semua menjadi perilaku para kiai, perilaku para ulama. Nah, itu yang sangat kuat. Jadi proses uswah di dalam yang sangat kuat. Dan itu bisa kita lihat. Rasulullah mampu melewati fase itu. Kalau seandainya Rasulullah itu berbicara tentang sistem tarbiyah dalam pengertian kalimat per kalimat untuk menjelaskan ajaran, ada sesuatu yang mungkin nggak cukup ditulis dengan tinta lautan. Kenapa? Karena Rasulullah mendidik masyarakat yang sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan. Sangat bertolak belakang.
Rasulullah harus menjadi nabi di tengah masyarakat yang nggak ngerti nabi. Yang ngerti nabi itu kan konsep kitab suci. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Tempatnya ada di Filistin sama di Madinah. Sementara Rasulullah diturunkan di Makkah, masyarakat pagan. Terus harus mengaku nabi. Ya orang Arab nggak ngerti nabi, ngertinya kahin, ngertinya penyair, ngertinya agniya, orang kaya. Sama kayak saya, Kiai Arifin Junaidi. Di Zoom ini nggak ada masalah. Walaupun rambut saya panjang, orang-orang di Zoom ini semua tahu kalau saya Kiai. Ini nggak masalah saya. Meskipun tadi seandainya saya cuma nggak pakai baju, cuma pakai singlet aja, orang juga tetap tahu kalau saya Kiai. Seandainya saya juga nggak pakai peci juga, orang juga tahu kalau di sini saya Kiai. Tapi coba kalau saya masuk ke pedalaman Irian gitu, yang tidak pernah mengenal konsep Kiai. Walaupun saya kayak begini, pasti dikira tim pemburu babi. Nah, Rasulullah itu harus menghadapi situasi di mana masyarakat Arab nggak ngerti Nabi. Tapi karena kekuatan al-aminnya, uswahnya, sampai akhirnya kemudian orang Mekah memahami bahwa Nabi itu ya Rasulullah itu. Sehingga mampu mengajarkan. Orang Arab yang terbiasa bertuhan banyak bisa diajarkan bertuhan satu. Orang Arab yang terbiasa diajarkan dengan Tuhan yang nampak, bisa diajari dengan Tuhan yang tidak nampak. Sehingga ketika sholat bisa dilakukan kompromi, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah cukup seolah-olah kau lihat aku, kalau kau gak lihat aku, yakin aku lihat engkau. Tapi Rasulullah hadir sebagai uswah, bukan sebagai seorang yang punya semata-mata punya kekuatan tarbiyah di dalam menjelaskan dengan kata-kata dan kalimat. Dibimbing langsung. Toharoh itu bukan sesuatu yang mudah. Karena toharoh itu utamanya pakai air. Sementara di masyarakat Makkah air itu sesuatu yang sangat jarang. Sulit minum aja susah. Apalagi jinabat. Diminum aja susah, ini disuruh jinabat. Padahal jinabatnya orang Arab kan gak kayak kita. Mereka bisa semalam 8 kali. Kita ini jinabatnya sebulan bisa 2 kali, jadi walaupun banyak air kita ini. Tapi itu mampu karena dia dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara menggunakan air? Makanan susah. Susah sekali makanan di Makkah, harus berburu, menanam juga. Basicnya itu biwatin ghairi dzi zar'in. Tanaman yang tidak ada tempat yang tidak ada tanaman apapun. Nah, kekuatan uswahnya bisa orang sana yang makanannya susah, itu diajarkan bagaimana berbagi. Tempat yang begitu panas, orang bisa diajari berpuasa. Padahal puasa bagi orang Arab susahnya luar biasa karena panas. Apalagi haji. Terhadap perempuan orang Arab sangat luar biasa syahwatnya. Karena apa? Mungkin pola makannya. Lihat kaki aja udah syahwat. Apalagi ketika tawaf. Perempuan tidak boleh menutup muka. Syahwatnya kayak apa kira-kira? Sementara pada saat yang sama, sang laki-laki tidak boleh pakai baju berjahit. Itu kalau mau double kan tinggal waist gitu aja. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu bisa diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Kekuatan uswah itu. Kekuatan penteladanan. Gitu. Dan itu kembali kepada sistem ibrah. Menempati sebuah tempat di mana dulu pada awalnya itu terjadi proses kekuatan uswah dan ibrah yang luar biasa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, Abul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika tanpa jaminan apapun berani merelakan anaknya berada di tempat yang ghairi dzi zar'in dengan satu doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku titipkan anak keturunanku di tempat yang ghairi dzi zar'in. Tidak ada apa-apa. Kita nggak bisa bayangkan di tempat yang nggak ada jaminan, nggak ada asuransi, nggak ada apa. Ditinggalkan keturunannya. Tapi diyakini itu inda baitikal muharram. Ada sebuah simbol spiritual yang luar biasa
tentang kepasrahan seorang kepada Allah dengan sebutan ghairi dzar'in tapi 'inda baitikal muharram, baru menyampaikan doa yang sama sekali juga nggak masuk akal. Kalau dalam rumus tarbiyah nggak ketemu. Ghairi dzar'in tapi kemudian minta Rabbana liyuqimus sholata, sebuah sifat istiqomah di ruang tanpa jaminan. Susahnya luar biasa, nggak bisa dipahami. Dalam teori tarbiyah bukan sesuatu yang mudah kalau seandainya itu diadaptasi oleh lembaga pendidikan ma'arif. Jadi tidak ada satupun sandaran yang nampak sama sekali, tapi menjadi sandaran orang untuk menjaga kekuatan istiqomah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Minta agar kemudian tempat yang tidak ada apa-apa itu menjadi sesuatu yang dirindukan, yang dicintai. Ini jaminannya nggak ada yang nampak. Kalau Tugu Monas itu dirindukan, itu nampak di situ. Ada orang jual ketoprak, ada orang jual apa. Ini ghairi dzar'in. Dan 'inda baitikal muharram itu i'tiqad. Dia experience of religion, dia pengalaman keagamaan. Apalagi kemudian yang keempat, yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Lazimnya yang namanya samarat itu keluar dari syajarat. Ini ghairi dzar'in, akan tetapi minta samarat. Warzuqhum minas samarat. Ini ruang tarbiyah yang sangat susah untuk diterima dalam ruang materialisme positivistik. Hari ini yang kita alami. Sementara kita yang jauh seperti ini terhadap Nabi Muhammad, terhadap Nabi Ibrahim, kita diminta fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Kita diminta mengarahkan sistem provider kita ini untuk sana, ini untuk mengarahkan ke sana, menjadi apa pelanggan-pelanggan kalau dalam bahasa ini. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Di situ ada Rasulullah Muhammad SAW yang di luar proses tarbiyah itu selalu setiap hari kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Jadi kita selalu diminta tabaruk kepada Nabi Ibrahim. Yang kekuatan Nabi Ibrahim itu askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, tanpa jamin. Nah, setiap hari kita itu kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ditabaruki karena mampu askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, tanpa jaminan dia letakkan keturunannya di dalam experience of religionnya terkait Baitikal Muharram. Dan kita syatral Masjidil Haram. Tapi anehnya kita yang tabaruk kepada Nabi Ibrahim setiap hari, kita ini nggak ikhlas menitipkan anaknya di pondok pesantren yang merupakan bagian integral dari yang namanya syatral Masjidil Haram. Kita membangun pemancar-pemancar lokal di sini, pesantren-pesantren, masjid-masjid. Untuk apa? Mengarahkan kita kepada Baitikal Muharram yang sebelumnya adalah askantu min dzurriyyati, menjadi tempat penitipan keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditabaruki karena mampu menitipkan anaknya dengan hanya jaminan Baitikal Muharram, sementara kita kadang di sini nggak berani. Padahal setiap hari tabaruk menitipkan anak di pesantren. Padahal pesantren di sini bisa dititipi anak. Kok ada dzar'in, bisa ngambil jambunya, bisa ngambil mangganya, bisa ngambil guramehnya kiai. Nah, lu kan aneh ini. Kita ini tabaruk setiap hari terhadap orang yang mau menitipkan anaknya yang ghairi dzar'in tapi inda Baitikal Muharram. Tapi kita di sini ragu dan khawatir menitipkan anak kepada garis lurusnya syatral Masjidil Haram yang di sini ada jaminan bisa dikirimi uang.
bisa diajari. Loh. Makanya kekuatan anak-anak santri itu sesungguhnya adalah kekuatan tabarruk. Meletakkan dirinya bersandar kepada para ulama yang punya hubungan langsung dengan Syatrul Masjidil Haram, yang secara ruhani kemudian menjadi uswah karena menduplikasi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga sesuatu yang nggak masuk akal menjadi sesuatu yang bisa diterima dan dilangsungkan. Itulah ruh daripada santri. Sehingga ruh santri itu bisa digerakkan kemana-mana. Makanya ketika santri kemudian harus mengemban visi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang tadinya disampaikan kepada Rasulullah, harus digerakkan kepada alam-alam yang lain. Salah satu alamin itu wujudnya Indonesia. Indonesia ini wujudnya salah satu alamin itu. Harus menjadi rahmat. Sementara ketika Rasulullah diutus di Makkah, di sini sudah punya peradaban. Di Afrika sudah punya peradaban. Di Eropa sudah punya peradaban. Makanya wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat nganggo sapa lil alamin, kedue wong alam kabeh. Orang Jawa kalau sudah bilang wong itu kan semesta. Sapi aja wong sapi. Kerupuk wong kerupuk. Telek wong telek. Itu lagi ya. Jadi makanya ketika Islam santri ini yang bergerak kemanapun, dia tidak pernah melanggar prinsip menjadi rahmat. Jadi seluruh dunia ini sudah mendapat rahmat oleh Allah. Menjadi orang Jawa juga dirahmati Allah, menjadi orang Eropa dirahmati Allah. Jangan sampai Islam sebagai rahmat malah merusak rahmat yang sudah ada buat generasi yang sudah ada di sebelumnya. Orang Jawa sudah dirahmati oleh Allah dengan punya kerajaan yang bisa mengatur bagaimana manusia bisa berbuat baik sesama, bagaimana manusia bisa menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang saling menindas di dalam masa fatrah. Itu kalau tidak karena rahmat Allah, nggak ada. Pasti kanibal. Tapi belum mendapatkan ajaran rahmatan lil alamin dari Islam. Orang Nusantara sudah mampu menata diri dalam tatanan politik, dalam tatanan ekonomi, dalam tatanan sosial. Di masa fatrah, di masa tanpa ada wahyu. Artinya itu adalah rahmat Allah. Makanya ketika Islam dengan slogan dan simbol rahmatan lil alamin tidak boleh merusak rahmat yang sudah diterima oleh orang Indonesia, oleh orang Nusantara. Karena rahmat itu adalah pemberian dari Ar-Rahman. Lah Ar-Rahman itu tidak pandang bulu. Kang welas asik ing dalam dunya lan akhirat kalau kita di santri. Jadi dunia seluruh yang ada di dunia ini dapat rahmannya Allah. Dapat rahmat itu. Dia nggak pandang bulu mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha. Sudah dapat rahmatnya karena Ar-Rahman itu belas kasihan di dunia dan di akhirat. Jadi apapun yang ada di dunia dapat rahmatnya Allah. Jadi sebelum Islam datang, orang Jawa sudah dapat rahmat. Jadi jangan dikira sudah dapat rahmat. Bagaimana sebelum kenal ajaran Islam sudah bisa menata, punya bahasa, punya makanan, punya peradaban. Itu di masa fatrah. Kalau tidak karena rahmat Allah, bangsa ini pasti menjadi bangsa yang kanibal, bangsa yang biadab. Tapi bangsa ini sudah beradab, sudah bisa menerima perbedaan, menemukan titik singgung toleransi dalam agama, dalam budaya, dalam bangsa. Nah, ketika Islam datang, para penerus Nabi yang punya tugas membawa rahmatan lil alamin, nggak boleh merusak rahmat yang sudah diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah menerimanya. Nah, itulah makanya hanya mengambil titik temunya. Apa titik temunya? Di akhlak. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Orang yang datang belakangan harus menerima bahwa harus punya akhlak, harus punya sopan santun kepada yang sudah ada.
Jadi jangan dikira kemudian sebelum Islam datang semuanya rusak. Semuanya sudah benar, tapi harus ada yang disempurnakan. Proses hubungan sosial sudah sangat bagus, sudah berakhlak, sudah muncul slogan-slogan besar Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, sudah muncul semua. Tinggal disempurnakan. Tinggal disempurnakan. Menyempurnakannya sederhana. Kembalikan semua kepada Allah. Santri yang mestinya tadinya tilmidun, muridun. Itu. Begitu ketemu dengan cara-cara pendidikan yang ada di sini, yang tadi diserahkan sama Kiai Arifin Junaidi, akhirnya harus punya akhlak. Datang belakang, ketemu dengan akhlak-akhlak yang sudah ada. Jangan rusak. Makanya kemudian yang syaikhun ustadzun, terima ketika disebut kiai. Karena harus punya sopan santun terhadap para pengemban agama sebelumnya. Dan pengemban agama harus orang hebat. Karena dekat dengan Tuhan, masa nggak hebat? Makanya kemudian sebutannya kiai. Ada kebo kiai, kok hebat ya kebo kiai Slamet. Ada tombak kok hebat ya tombak kiai Pleret. Manusia kok hebat ya kiai. Makanya kalau tradisi kiai ya tetap tradisi seperti bagian dari proses perubahan sosial masyarakat paling bawah. Jadi harus bisa ngajar ngaji, juga harus bisa nyuwuk. Kalau ada yang kesurupan, ya harus masih bisa ngurusi itu. Kalau itu sudah nggak bisa, ustadz biasanya. Tidak terlalu punya tanggung jawab sosial, tidak terlalu punya tanggung jawab bagaimana membangun peradaban sama. Makanya ya namanya biasa aja, punya akhlak. Yang tadinya mestinya sholat, ya menggunakan bahasa yang sudah dikenal, sembahyang. Musola dengan nama langgar. Dan itu terus. Sampai akhirnya kemudian cita-cita besar dalam kehidupan agar punya akhlak, yang tadinya raja hamba, kawulo gusti, nggak mungkin Islam bisa dijalankan. Maka cita-cita Rasulullah tentang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati, maka proses peleburan menggunakan bahasa Rasulullah dengan sistem yang namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ini sebuah sistem pendidikan dan pembelajaran yang luar biasa. Yang akhirnya kemudian ra'iyah ini adalah simbol-simbol kebersamaan. Yang tadinya sudah berbeda bangsa, berbeda suku, dipayungi oleh ra'iyah. Nah kalau sudah ra'iyah, semua saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah inilah bukan konsep Vox Populi, Vox Dei. Bukan. Dia bukan people. Dia ra'iyah atau rakyat. Yang akhirnya kemudian ketika kaum muslimin mayoritas, tapi bahwa kemudian kaum muslimin ini adalah disebut ra'iyah, maka yang mayoritas tidak akan pernah menjadi diktator. Jadi tidak mungkin terjadi diktator mayoritas di kalangan kaum muslimin. Karena semua yang dihadapi adalah ra'iyah, semua saling bertanggung jawab. Jadi payung hukum terbesar yang dibikin oleh para ulama adalah kaum muslimin yang mayoritas tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Karena apa? Karena masyarakatnya, karena manusianya disebut ra'iyah atau rakyat. Jadi rakyat ini yang akhirnya melindungi perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, basis toleransi terbangun dengan konsep ra'iyah. Jadi basis toleransi kita dibangun dari basis agama, bukan dari basis humanisme. Makanya negeri kita adalah negeri religi. Basis toleransinya, basis religius, bukan basis sekularisme, bukan basis humanisme. Dan itu dibicarakan satu nusa, satu bangsa. Dan itu pekerjaan santri. Pekerjaan gurunya para santri, yaitu para wali. Nah sekarang dipertanyakan, kenapa di Indonesia ini wali? Sementara yang ke beberapa negara itu adalah pasukan perang. Kalau yang datang membawa Islam ke sini pasukan perang, mati diajar Majapahit. Karena apa? Kita kekuatan militer multinasional aja kalah di sini dengan Majapahit. Kekuatan multinasional dari Mongolia diajar. Jadi kalau waktu itu datang dengan pasukan perang, ya cuma dibikin lalapan. Dimut itu. Gitu. Makanya sistem negosiasi di Nusantara bukan sistem negosiasi kekerasan. Makanya wajah Islam yang keras-keras itu lama-lama juga nanti dicuekin oleh orang Indonesia, oleh orang Nusantara. Dicuekin.
Ya paling ya seperti angin lalu gitu aja, kayak musim kampanye, habis itu hilang, sekernya patah kan gitu. Ya bisa, sejarah sudah terjadi. Sejarah sudah terjadi dan itu nggak bisa dipungkiri. Yang akhirnya kemudian kita bisa rasakan hari ini. Gitu loh. Lah, pengemban agama waktu itu Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi. Makanya kalau dibilang Islam disebarkan saudagar, nggak mungkin. Karena saudagar itu kan dalam konsep itu adalah sudra. Orang sudra nggak boleh ngomong agama. Maka jangan sebut pedagang menyebarkan Islam. Nah, yang bisa mengimbangi Brahmana itulah namanya wali. Nah, wali inilah yang bekerja. Yang mendesain itu semua menjadi musyarakah yang ini dengan bahasa masyarakat. Ketika santri ketika tilmidun muridun tidak bisa menggunakan bahasa muridun, tilmidun menggunakan bahasa santri, mau menggunakan jubah nggak bisa dipakai jubah untuk nanam padi, itu untuk ketambak, untuk main ke sawah nggak bisa. Maka baju syar'i yang tadinya dibawa oleh para ulama dipotong, potongan baju syar'i dikasih nama syar'un. Di Jawa orang nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung. Dan itu terjadi. Tapi bahwa kemudian basic agama, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, itu menjadi menjadi cita-cita dan tidak akan pernah dihilangkan. Makanya sekarang yang tadinya santri punya pesantren, penghafal Quran paling banyak ya di Indonesia, orang sholat paling banyak di Indonesia, orang haji paling banyak di Indonesia. Nah, ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi makanya nggak usah heran. Sampai ini tradisi santri dicontoh. Mau minuman mineral apapun ketika kalah dulu sama aqua ya siap disebut aqua. Syaikhun ustadzun siap disebut kiai, tilmidun muridun siap disebut santri, minuman apapun harus siap disebut aqua. Kendaraan roda 2 apapun harus siap disebut Honda. Hondamu apa? RE King, RE King itu Yamaha. Karena Yamaha kalah dulu sama Honda. Ya apapun namanya mie instan di Indonesia adalah sarimi, walaupun itu mie sedap. Jadi di sini harus bisa dipahami, bulan Ramadan, bulan Lebaran, harus bisa dipahami. Bungkusnya ibu-ibu subuh tamu itu pakai kongwan, dalamnya bisa berisi rengginang. Ini kalau nggak dipahami, nah makanya ketika sekarang kemudian dalam titik balik bagaimana proses yang dilakukan oleh para wali sekarang menemukan titik singgungnya. Akhirnya beberapa kerjaan-kerjaan teritorial, beberapa kerjaan-kerjaan besar bisa dijalankan. Karena apa? Karena para wali mengerjakan itulah. Pekerjaan para wali ini menghasilkan teritori. Teritori itulah yang kemudian disebut wilayah karena al-wali meninggalkan wilayah. Punya tinggalan namanya wilayah. Kalau harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, wali meninggalkan wilayah. Itu nggak bisa dipungkiri, itu konsep yang memang ada di dalam bahasa negara, wilayah. Nah, wilayah yang berisi perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, disatukan dengan konsep ra'iyah yang saling bertanggung jawab. Inilah sebabnya Arab akhirnya hanya satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, sementara kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena konsep ra'iyah. Dan itu sumbangsi terbesar yang diberikan dari kalimat Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati terhadap bangsa Indonesia yang diserap menjadi bahasa rakyat. Dan satu-satunya negara muslim yang sanggup menjerat kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Gitu. Lah akhirnya jadi puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam situasi seperti ini, akhirnya bangsa ini selamat. Jadi gonjang-ganjing apapun ketika santri tidak ikut goyang, bangsa ini tetap on the track.
Begitu bernegosiasi dengan beberapa kelompok, Pancasila menjadi ruang negosiasi utama karena santri mayoritas dan tidak melakukan diktator mayoritas, maka ketuhanan yang Maha Esa bisa dipahami dan dimengerti. Tidak harus qul huwallahu ahad. Karena kiai sudah terbiasa, ulama sudah terbiasa disebut kiai. Walaupun mestinya tilmidun muridun disebut santri. Jadi ketika qul huwallahu ahad disebut ketuhanan yang Maha Esa, santri paham karena bukan orang simbolik. Manusiaan yang adil dan beradab tentang al-adlu, persatuan tentang wa'atasimu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa dipahami tentang udhuila sabili rabbika bil hikmah, bisa dipahamkan tentang wasyawirhum fil amri. Bisa dipahami dengan bahasa yang berbeda karena kiai sudah terbiasa menerima bahasa yang berbeda. Bungkus bisa berbeda isi sama. Makanya kemudian Pancasila bisa ditegakkan dan boleh meminjam istilah Bhinneka Tunggal Ika dari bangsa yang sebelumnya, yang al-muhafadzatu alal qadri sholih bisa diambil. Sehingga ketika bangsa ini kemudian harus digeser ke kiri ke kanan, stabil karena santrinya ada di sini. Apakah bangsa ini setelah merdeka harus berkiblat kepada Eropa? Dijawab saja dengan para pemikir Indonesia, salah asuhan. Apakah bangsa ini akan berkiblat kepada Belanda? Dijawab aja dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan ikut model Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah bangsa ini akan ikut model Indonesia asli? Enggak, dijawab cukup dengan Siti Nurbaya. Ini biasa aja. Dan ketika bangsa ini harus kembali kepada siklus yang paling berat adalah menerima watak kebangsaannya, ketika kembali kepada asas tunggal Pancasila, santri mau terima. Dan santri belum pernah melukai bangsa ini. Musim corona divaksin, ya divaksin, nggak pernah teriak-teriak. Nah itulah kekuatan santri. Karena akhirnya para santri mampu merawat NKRI, mampu merawat wilayah. Dengan cara apa? Ya dengan cara-cara seperti ini. Maulid Nabi diperingati oleh santri. Ketika santri memperingati Maulid Nabi, gebiar kehidupan sosial bergerak. Berapa ayam yang diserap oleh Maulid Nabi? Berapa besek yang bisa diserap oleh Maulid Nabi? Tukang terop, tukang son, terserap semua. Roda ekonomi berjalan. Apalagi kalau sholawatan manggil para Habib Syekh misalnya. Itu apa-apa laku. Bakul sepanduk terserap, bakul slayer terserap, bakul tahu terserap, bakul odong-odong sepur-sepuran itu terserap, bakul gagang pancing terserap ketika dipakai untuk naruh bendera, dikibar-kibarkan. Terserap semua. Roda ekonomi berjalan. Jadi jangan khawatir tentang walayahutu ala to'amil miskin ketika ada di tangan santri. Kiai jarang masak kalau musim mulutan. Dapat berkat terus setiap hari. Yo. Merawat itu luar biasa. Akhirnya para founding fathers Islam, para wali diperingati kholnya. Para ulama diperingati kholnya. Kuburan diziarahi. Kalau sudah seperti itu, apa yang tidak terserap? Untuk berkunjung ke makam para wali, hampir seluruh bis terserap. Untuk mengangkut para penziarah, PO bis terserap. Dan bis paling laku adalah bis untuk ziarah Wali Songo daripada bis angkutan di jalanan itu. Orang bisa masak, makan, jual nasi di makamnya para wali. Jual tasbih, jual celana pendek, jual slayer, terserap semua, jual buah. Di makam para wali. Bahkan copet pun bisa terserap di makam para wali. So, nyopet makamnya para wali. Wah, ini luar biasa, roda ekonomi bergerak. Akhirnya NKRI selamat ziarah ke makam Surabaya. Gak mungkin orang Jogja berani ngebom Surabaya karena ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Demak, gak berani, ada makamnya Sunan Kalijaga. Suruh ngebom Kalimantan, gak berani, ada makamnya Syekh Arsyad. Jalinan sanad para santri ini yang akhirnya menguatkan hubbul wathon minal iman. Di mana gurunya bersemayam melahirkan rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Nah, terus kita mau ngomong apa? Kalau sudah seperti jagonya luar biasa nenek moyang kita. Gitu. Tapi juga hebat. Para ulama yang begitu hebat, yang nggak bisa diganggu gugat, tetap dibatasi oleh para ulama.
Cara membatasinya gimana? Kalau pengajian begini aja masih bisa dibatasi. Saya Zoom kepanjangan bisa di BA sama Kiai Arifin Junaidi. Jangan kepanjangan. Gitu. Tapi yang tidak bisa diinterupsi, yang nggak bisa diinterupsi, itu ada. Yang orang paling hebat di dalam tradisi Islam itu ada. Siapa? Khotib Jumat. Itu orang paling hebat, gak bisa diinterupsi, gak bisa disuruh turun, itu gak ada. Makanya kalau kecapean cukup tidur aja. Nah, orang dengan kekuatan tertinggi yang gak bisa dibatasi, itu oleh para ulama dibatasi. Dengan apa? Suruh pegang tongkat sama suruh baca teks. Biar apa? Gak marah-marah sama orang, gak bisui orang. Bagaimana orang pegang teks sambil baca begini marah-marah? Gak mungkin. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Makanya kalau mau marah-marah di atas mimbar, tongkatnya dihilangkan, sama teksnya dihilangkan. Bisa ngangkat tangan begini-begini. Makanya masjid-masjid yang digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan ini, rata-rata masjid sudah tidak punya tongkat. Dan tidak punya teks. Kalau masih ada teksnya, takut itu kalau baca teks, tiba-tiba dia lepas bacanya karena apa? Ketiup kipas angin, teksnya bisa terbang. Maka orang-orang dengan tongkat dan teks gak mungkin marah-marah di atas mimbar. Dan itu selamat akhirnya. Masjid para santri tidak pernah menjadi masjid diror. Itu luar biasa. Makanya santri dengan NKRI gak pernah ada masalah. Santri itu penerus para wali. Dan wali ini yang bikin wilayah. Wilayah itu yang akhirnya menjadi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tidak bisa dipahamkan menjadi. Nah, sehingga ketika akhir-akhir ini gara-gara seorang dukun dari Amerika ini, Kiai Arifin, gara-gara dukun itu dari Amerika, parah orang dukun satu ini. Dia ngeramal, tapi karena orang Amerika disebut sosiolog, namanya Samuel Huntington. Dia ngeramal tentang class civilization, perang peradaban. Cuman dia ngeramal perang peradaban itu ujungnya adalah tentang agama Amerika dan Cina. Sehingga karena ramalan itulah maka kelompok-kelompok yang tidak punya basic agama membayangkan punya kekuatan karena menggunakan agama, maka dia mulai investasi. Nah, investasi di dunia agama yang tidak berbasis sosiologi antropologi dasar, inilah yang menghasilkan black market religion. Ada pasar gelap agama itu. Nah, dengan komoditas-komoditas yang sudah dilewatkan sebenarnya. Dalam prinsip sirah kaum muslimin sudah lewat semua tentang khilafah, tentang Syiah Sunni, tentang jenggot, itu kan sudah lewat. Yang santri sudah pernah mempelajari itu. Gitu. Kalau Kiai Arifin Junaidi bukan masalah apa-apa pelihara jenggot. Cuman memang gantengnya itu kalau ada jenggot. Jadi ya beliau cakep kalau ada jenggotnya. Kalau nggak ada jenggotnya, cakepnya kurang. Nah itu disebar komoditas-komoditas ini. Yang menurut orang Surabaya jadi gumbal mukio itu. Udah lewat fase khilafah. Terapkan coba dimainkan di Palestina oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya nggak laku itu komoditas yang udah lewat. Ikhwanul Muslimin mencoba berbicara tentang ati Allah wa ati Rasul sampai wa ulil amri minkum. Kumnya itu Ikhwanul Muslimin di Mesir aja gagal. Apalagi diterapkan di Indonesia. Nah itu karena ada santri ngerti sejarahnya. Kemarin ada yang teriak revolusi akhlak. Santri juga nggak mau waktu itu slogannya Ikhwanul Muslimin. Pertama kali muncul di Ismailiyah tahun 27 slogannya adalah revolusi akhlak. Walaupun dia mengaku imam besar berarti tentang revolusi akhlak, santri menolak. Kenapa? Karena revolusi akhlak itu slogannya Ikhwanul Muslimin. Nah, akhirnya kita nggak mempan, dikasih apa-apa juga nggak mempan. Khilafah, nggak apa, Mas Sendal belajar lagi lah tentang khilafah. Tapi kami punya bendera la ilaha illallah. Iya, kami juga punya bendera untuk orang mati. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah, enggak, mau kami tahlilan juga pakai la ilaha illallah. Tetapi ini bendera tauhid, enggak, kalau bendera kami nggak suka. Bendera bukan bendera kami benderanya NU. Itu. Kalau kemudian anti bendera kamu sebut anti la ilaha illallah, enggak lah, kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu.
Dia itu nggak mempan di kalangan santri. Awas bahaya Syiah. Padahal Syiah Sunni ini meruntuhkan Iran, Irak. Begitu cerita Syiah masuk ke Indonesia, ya gurau aja. Hati-hati, lagu Umi itu lagu Syiah. Di Indonesia lebih serem ada lagu Indung-Indung. Aduh-aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Ini kan lebih Syiah kalau seandainya Siti Aisyah yang dimaksud istri Rasulullah. Bukan, ya itu Siti Aisyah orang Betawi aja di situ. Itu lagu itu dari Betawi. Itu punya anak namanya Gopur dari dulu di Singapura. Nah, gitu-gitu jajan. Nah, makanya komoditas-komoditas black market itu yang menghancurkan kaum muslimin. Itu Suriah kena satu komoditas khilafah hancur Suriah. Iran, Irak kena satu komoditas black market namanya Syiah Sunni hancur. Afghanistan lebih parah lagi kena isu black market tentang jenggot dan tentang celana cingkrang. Perang itu saudara nggak bisa. Tapi yang di sini kena isu apa-apa, tenang aja. Kenapa? Karena ada identitas lokal di mana Islam yang datang menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, bukan melakukan penghancuran terhadap rahmat yang sebelumnya. Dan ini Islam di Indonesia. Makanya kita jalan. Sehingga kalau ada teriak-teriak gitu ya kita ketawa-ketawa aja. Teringat seorang pejabat masuk ke rumah sakit jiwa Magelang. Hidup, 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 hidup. Semua senang karena pejabatnya juga diteriaki hidup itu. Tiba-tiba ada dua orang di belakang. Gak ikut teriak hidup. Enggak. Marah pengawalnya. Kenapa Anda gak ikut teriak menyambut hidup kepada kami? Maaf Pak, saya dokternya. Terus santri itu sudah dokternya di Indonesia. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Ikut jadi supporter. Nah itulah selamatnya. Sehingga black market ini nggak jalan di Indonesia, ya paling agak sedikit-sedikit ribut lah gitu. Apalagi ketika perang beneran, Amerika dan Cina tidak lagi melibatkan agama. Cina sudah berbicara tentang produktivitas. Samuel Huntington salah paham. Dia nggak bisa melihat tentang Cina yang lebih spesifik. Cina sudah pakai produktivitas, Cina sudah nggak pakai agama. Sejarah agama mereka sudah cukup lama. Sejarah Tuhan yang melarang judi, mereka lawan dengan dewa judi. Ketika Tuhan terlalu berkuasa melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Ketika Tuhan sudah sangat berkuasa, dinaiki Sun Gokong, diobrak-abrik kayangannya, Tuhan yang ngungsi. Nah, ini sebuah situasi di mana para santri akhirnya kemudian menjadi basic pembelajaran yang bahkan menginspirasi orang Amerika dulu. Kondisi santri di Indonesia yang disebut kosmopolitanisme Islam itu menginspirasi orang Amerika. Namanya Syed Hussein Nasr. Yang akhirnya beliau terpaksa menulis Islam tradisional in modern world. Tanya Kiai Arifin Junaidi itu. Tahu. Menginspirasi betapa seorang Martin Bursines harus datang ke sini untuk meneliti. Loh ini kan orangnya paling ekstrim. Apa-apa perang. Tapi begitu masuk ke sini, ternyata yang tradisional yang tadinya disebut ekstrim malah moderat. Mau salaman dengan perempuan, itu kan itu. Yang lain yang disebut modernis malah kalau salaman tarik gini. Sementara yang santri sudah pernah menyelesaikan itu di muktamar, bahwa salaman sama perempuan itu hanya membatalkan wudhu, itu aja. Udah pernah diselesaikan itu di muktamar Kerapia. Ya Arifin Junaidi itu mungkin ketua sidangnya waktu itu. Nah yang begini-begini udah lewat. Makanya kemudian nulis sampai tarekat diteliti, kitab kuning diteliti. Cerita yang diceritakan oleh Cisno Kurgronya, basis radikalisme itu adalah di kalangan santri. Tapi ternyata prakteknya toleran, moderat. Yang disebut modernis malah prakteknya adalah konservatif. Nah akhirnya kan diteliti ini apa? Nah inilah yang akhirnya kemudian kita dengan peringatan Hari Santri ini sebenarnya adalah mengingatkan kembali bahwa santri jangan lupa diwarisi Rasulullah Islam, tapi oleh penerus Islam yang di Indonesia kita diwarisi wilayah. Yang wilayah itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itulah yang harus kita jaga. Islam kita jaga, NKRI kita jaga. Dan Kiai Hashim bisa membuktikan itu. Bahwa perbedaan-perbedaan dalam konsep rakyat yang menghasilkan teritori dan kemerdekaan, beliau jaga dengan satu resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Tanpa resolusi jihad tidak mungkin ada 10 November
10 November ada karena ada resolusi jihad. Nah itulah sumbangsi terberat, bukan hanya semata-mata membangun wacana, tapi berkorban dengan nama darah, dengan nama nyawa. Untuk apa? Untuk wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah hari ini kita sudah tidak ikut perang. Tapi kita masih bisa. Itu apa? Dia dengan menjaga seperti ini, kita hormat bendera yang pernah disobek di Hotel Yamato. Makanya kalau kita sudah nggak perang, bendera sudah tidak minta darah, masih ada yang cerewet, itu bid'ah, itu musyrik. Itu pasti di zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu. Bisa jadi. Nah ini jadi sebuah situasi yang sangat panjang. Jadi santri itu bukan itu hanya identitas lokal aja, identitasnya aja yang Indonesia. Tapi ruh santri adalah ruh yang diwariskan oleh para nabi. Ruh perjuangan para nabi. Yang menegakkan harga diri orang-orang tertindas. Yang menegakkan harga diri orang-orang yang dilumpuhkan. Bagaimana hidup bersama, bisa saling bertanggung jawab, saling pengertian dalam sebuah konsep yang dibangun Rasulullah dalam konsep ra'iyah, dan itu bisa diterapkan di Indonesia. Dan santri mampu menjaga, walaupun harus mengeluarkan darah, santri istiqomah bisa menjaga. Makanya santri tidak akan pernah mundur demi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.